Cerita diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri ada Bang Yugang. Cukup sulit mengucapkan nama Korea, jadi kita panggil saja Bang. Dan ini istrinya Yeonsu. Bang sendiri berkecimpung dalam bisnis properti sehingga tidak heran jika saat ini dia punya rumah yang besar dan mewah, juga memiliki beberapa fasilitas yang tidak kaleng-kaleng. 좀 봐라. 그게 그냥의 표정인가? Saat itulah Yeonsu meminta izin kepada Bang untuk pergi liburan bersama teman wanitanya, di mana Bang diminta untuk menjaga anak gadis temannya tersebut selama dia dan ibunya pergi liburan keluar kota. Sebagai suami yang baik, Bang rupanya memegang teguh kata-kata Bang Haji Roma Irama bahwa istri adalah harta paling berharga di dunia melebihi emas jaya abadi atau berlian dari Maroko. Sehingga Bang dengan senang hati mau mengantarkan Yeonsu dan temannya ke bandara. Sampai sini kita masih belum bisa melihat apa yang istimewa dari Bang, kecuali om-om kaya raya yang punya fasilitas dan istri yang cantik. Sesuai janjinya kepada sang istri tercinta, Bang pun menjemput anak gadis temannya bernama Yunji. Ini orangnya. Yunji mengajak temannya nebeng di mobil dan meminta Bang untuk tidak langsung mengantarkannya pulang ke rumah, tetapi ingin diturunkan di toko buku untuk membeli beberapa buku pelajaran. 이 주변인이 겁나는 이유는 어디로 튈지. Dan kita akhirnya akan diperlihatkan sedikit dari keistimewaan si Bang ketika dia mampu menganalisa dan membuat hipotesa sementara saat bisa menebak jika Yunji tidak benar-benar pergi ke toko buku, melainkan akan nongkrong bersama temannya. Sadar akan hal itu, si Bang sama sekali tidak melarang atau memberi nasihat dan justru malah memberinya uang jajan supaya bisa mentraktir temannya tersebut. 맛있는 것도 좀 사 먹고. 알았지? 고맙습니다. 그래. Saat tengah malam, Bang ditelepon Yunji mengatakan jika dirinya sakit perut dan ingin sekali pulang ke rumahnya. Di mana saat sudah sampai di sana, Yunji justru nampak tengah berdua bersama dengan pemuda yang merupakan kakak kelasnya yang langsung pamit saat itu juga. 윤지야, 나 먼저 갈게. Sebagai ABG yang masih labil, Yunji rupanya tidak benar-benar sakit perut, melainkan hanya ingin dijemput dan numpang tidur di rumah Bang. Setelah bertengkar dengan bestinya yang tadi, namun betapa gak jelasnya si Yunji saat dia menyuruh Bang itu untuk pulang duluan saja. Karena dia baru mendapatkan pesan dari kakak kelasnya yang pamit barusan untuk ikut bersama nongkrong di tempat yang asik. Saat akan pergi itulah, Bang sempat melihat Yunji naik motor bersama beberapa pemuda bermoge yang merupakan kakak kelasnya, di mana Yunji dibawa entah kemana dan Bang tidak ingin ambil pusing dengan hal tersebut. Dia bernama Yuli, seorang siswi yang bekerja sampingan sebagai seorang germo yang menjual adik-adik kelasnya kepada para pria hidung belang, di mana Yunji ternyata sudah dikibuli oleh kakak kelasnya yang satu geng dengan si Yuli ini. Tak terima diperlakukan seperti ini, Yunji pun memberontak dengan mengatakan hal-hal kasar, di mana saat akan menamparnya, tiba-tiba 아다만 골라 처먹는 개 변태 새끼들인데. 미친년. 쌍년이. 말해. ya, ada Bang yang muncul entah dari mana. Namun jika kita putar sedikit ke belakang, ternyata saat memasukkan beberapa lembar uang ke dalam dompetnya Yunji, si Bang rupanya diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak yang membuat Bang tahu kemana dan di mana Yunji berada. Sehingga kita melihat Yunji dibonceng oleh beberapa pemuda yang tidak jelas tadi. Bang diam-diam mengikutinya untuk memastikan Yunji baik-baik saja. 뭐야? 나간 애들. Merasa punya banyak pasukan, Yuli menyuruh anak buah untuk menghajar Bang, di mana kita lagi-lagi akan diperlihatkan sedikit dari kebiasaan si Bang di saat dia mampu menumbangkan mereka semua tanpa kesulitan dan tanpa ekspresi yang berlebihan alias berwajah dingin. Yang menarik adalah ketika Yuli berhasil menusuk perutnya, Bang sama sekali tidak menunjukkan raut muka kesakitan atau kepanikan saat pisau menancap menembus perutnya. Yang kita tahu, orang biasa tidak akan berlaga seperti ini jika bukan karena punya ilmu kebal. Sehingga bisa dipastikan jika Bang bukanlah om-om sembarangan yang bisa dianggap remeh.
Keesokannya, Yunji akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah Bang selama ibunya pergi liburan, di mana hal itu sebenarnya sangat tidak diinginkan oleh si Bang yang lebih nyaman tinggal sendiri. Tapi mau gimana lagi, sang istri sudah menitipkan anak tersebut yang tentu saja yang tidak bisa menolak permintaan istrinya tercinta. 그걸로 밥 사 먹어. 그냥 아저씨 집에 쭉 있을래요. 젠장. Saat malam hari, ketika Bang dan Yunji lewat gedung semalam, terdapat banyak sekali polisi yang menjadikan gedung tersebut sebagai TKP, yang ternyata semua orang yang dihajar oleh Bang semalam sudah tewas. Rupanya ada orang lain yang membunuh para pemuda tersebut kecuali Yuli, yang sepertinya itu dilakukan oleh organisasi atau kelompok tertentu yang tidak ingin bisnis jual beli wanita mereka terbongkar. Alhasil, kediaman Bang pun didatangi oleh seorang detektif kepolisian bernama, kita panggil saja si detektif. Ini orangnya. Berdasarkan kamera CCTV sekitar, mobil Bang terlihat sempat melewati tempat kejadian perkara, di mana saat mengajukan beberapa pertanyaan yang memojokkan, Bang dengan luar biasanya mampu membuat sebuah alibi yang baik, pertanda bahwa Bang sudah terbiasa menghadapi situasi dan interogasi seperti ini. 예, 그럼 오늘은 이만 일어나겠습니다. Tak lama setelah si detektif pergi, Yunji mendapatkan telepon dari Yuli yang mengancam akan menjerumuskan Bang ke penjara, di mana Yuli memiliki pisau yang sempat dipegang oleh Bang semalam, yang pastinya akan menjadi barang bukti, seolah Bang lah pelaku pembunuhan tersebut. Yuli juga mengatakan bahwa sudah ada pelanggan yang menginginkan dan tertarik dengan Yunji, di mana dia meminta supaya menyerahkan si Yunji dalam waktu 1 kali 24 jam, karena jika tidak, maka Yuli akan menyerahkan pisau tersebut kepada polisi. Dan terakhir, Yuli berterima kasih kepada Yunji karena dompetnya ada di dia dan semua uangnya akan menjadi milik Yuli. Tak tinggal diam, Bang pun langsung membuka koper berisi gelang pelacak untuk dipakai oleh si Yunji. Sementara dia akan keluar sebentar untuk mencari Yuli berdasarkan alat pelacak yang ada di dalam dompetnya. 아유, 씨발 족가라 소리 하지 말고, 씨발. 해봐. 아직 전화 없어? 여기 뭐 하는데요? 혹시 그 새끼야. Dan alangkah terkejutnya Yuli dan si bos preman ketika melihat Bang tiba-tiba ada di sana, di mana si ketua preman pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Bang. Tetapi 뭐하냐? dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Bang pun berhasil mengintimidasi Yuli dan si bos preman untuk diam tanpa kata, di mana saat mereka menolak untuk menyerahkan pisaunya, Bang dengan santainya melukai anak buah dengan cara memukul kepalanya menggunakan botol, bahkan menyayat tangannya menggunakan sebilah pisau, sehingga ketika si bos merasa bahwa Bang bukanlah orang yang bisa diancam-ancam, si bos akhirnya menyerahkan pisau barang bukti tersebut. Dan ya, si bos dan Yuli berhasil kabur ke belakang, di mana Bang justru mendapat serangan dari seseorang berkemampuan tinggi, entah siapa dia, tapi Bang hampir saja terkena senjata sumpit portable yang mengharuskannya terlibat pertarungan dengan pria misterius tersebut. Karena tak ingin banyak berkeringat, Bang pun langsung melumpuhkan kakinya dengan mudah, lantas dia pun pergi begitu saja karena merasa tak punya masalah dengan laki-laki pirang misterius ini. Saat pulang, Bang menemukan rumahnya sudah dalam kondisi acak-acakan, berikut dengan Yunji yang ternyata sudah diculik oleh orang-orang dari kelompok mafia yang mempekerjakan si Yuli. Dengan gelang pelacak yang sudah dipasang tadi siang, tak sulit bagi Bang untuk menemukan lokasi di mana dia berada saat ini, di mana Bang akhirnya mulai serius dengan masalah ini, yang hal itu dibuktikan ketika dia kembali membuka koper berisi pistol yang biasa dipakai oleh seorang profesional. Sesuai lokasi pada alat pelacak, Bang akhirnya sampai di markas tempat dikurungnya para gadis-gadis muda, di mana Yuli yang akan kabur bersama kelompok mafia pun berhasil tertangkap lebih dulu, sehingga Bang bisa mencari tahu informasi tentang di mana kemana Yuli dibawa. 씨가 필요한 거야.
안전하고 체계적으로 관리해주는. Saat Bang bertanya apa nama hotel tempat para gadis itu dijual, Yuli dengan sombongnya enggan menjawab pertanyaan tersebut. Dan jika Yuli menganggap bahwa Bang tidak akan berani menyakiti seorang wanita, itu salah besar. Karena Bang dengan santainya menusuk paha Yuli hingga hampir menembus arterinya, sehingga Yuli akhirnya memberitahu nama hotel yang dimaksud. Beberapa saat setelah Bang pergi, si detektif dan anak buahnya pun tiba di TKP, di mana si detektif menemukan Yuli sudah dalam kondisi tewas bersimbah darah, yang sepertinya pihak mafia sudah membunuh Yuli sesaat setelah Bang pergi untuk supaya Yuli tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang kasus ini. Bang sendiri akhirnya sampai di hotel yang dimaksud, di mana di situ dia langsung disambut oleh beberapa preman yang akan mengejarnya dan ya, di situ kita akhirnya akan diperlihatkan secara gamblang betapa tidak berperasaannya si Bang ini saat membunuh seseorang, seolah itu merupakan hal yang biasa, atau mungkin Bang sudah terbiasa melakukan kebiasaan ini sejak lama. Entahlah, sampai detik ini kita masih belum bisa mengetahui siapa sebenarnya sosok si Bang ini. Kesan awal yang biasa saja, sama seperti opa-opa Korea pada umumnya, membuat kita yang menonton tidak menyangka sama sekali jika Bang bisa bertindak setenang dan sebrutal ini ketika hidupnya disenggol hanya gara-gara anak sahabat istrinya diculik. Setelah membantai habis semua preman di hotel ini, Bang sengaja menyisakan 3 kroco untuk dimintai keterangan, yang lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan sikap Bang yang tidak bisa diajak kompromi dan tidak banyak basa-basi ketika dia langsung membunuh satu persatu dari mereka akibat lelet dalam memberikan keterangan. 말하는 놈만 살 수 있어. Berbeda dengan karakter-karakter utama di film lain yang kalau menggali informasi terkesan alot dan bertele-tele, Bang tidak ingin menggunakan cara seperti itu dengan langsung tembak kalau tidak mau bicara, sehingga satu kroco yang sudah kena mental pun bersedia untuk memberikan informasi, tetapi karena terlalu lelet juga, Bang pun menembaknya tanpa rasa karunia sedikit pun. 진짜 몰라요. 정말이에요. Saat itulah muncul kembali si pirang misterius yang sempat menembaknya dengan sumpit besi, di mana si pirang ini rupanya penasaran dengan sosok Bang yang bisa dengan begitu mudahnya mengalahkan dia tempo hari. Dan yang menarik adalah si pirang dengan baik hati memberitahukan kemana Yunji dibawa, dan dengan percaya diri yang mengatakan bahwa percuma saja mengetahui hal ini karena sebentar lagi Bang akan mati di tangannya. Sebagai rasa terima kasih atas informasi yang diberikan barusan, Bang pun bersedia untuk memenuhi keinginannya dengan bertarung di dalam salah satu kamar. Namun karena Bang tidak punya banyak waktu, dia akhirnya mengikat si pirang dengan tali dan loncat dari lantai 7 untuk bisa secepatnya keluar dari hotel tersebut. Tak diduga muncul detektif yang menodongkan senjata kepadanya, di mana Bang dengan santainya merebut pistol beliau dan memintanya untuk ikut ke pelabuhan tempat Yunji akan diekspor ke Rusia. Sesampainya di pelabuhan, si detektif pun diajak ugal-ugalan dengan cara menabrakkan mobil yang sedang membawa Yunji dan setelah memastikan Yunji baik-baik saja, Bang pun menghampiri si bos preman untuk mencari tahu siapa dalam dibalik penculikan Yunji. Namun karena dia ngeyel, Bang pun memutuskan untuk menembaknya saja. Dan Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui jika bapak detektif ini merupakan seorang oknum penegak hukum yang korup, di mana Bang yang sadar akan hal itu pun membuat kesepakatan dengan beliau supaya mau membereskan kekacauan ini dan juga menghapus nama Bang dari keterlibatannya dalam kasus ini. Sebagai imbalannya, Bang akan tutup mulut atas uang suap dan hubungan dengan almarhum si bos preman. 사람 수고하십시오.
조만간 연락할게. Yunji dan Bang pun dirawat di rumah sakit berkat bantuan si detektif yang menjadikan mereka berdua sebagai korban, di mana beliau masih penasaran dengan bagaimana Bang bisa mengetahui jika dirinya mendapatkan uang suap dan terlibat dengan kasus ini yang setelah dijelaskan, beliau cukup terkesima kagum ketika Bang menyadari hal itu saat terjatuh dari hotel dan melihat mayat Yuli di dalam bagasi mobil si detektif yang pastinya itu dilakukan atas perintah dari si bos preman untuk melenyapkan barang bukti. 하지 마. 우리가 합리적으로 풀어볼 수도 있잖아. Bang yang sudah terlanjur terlibat dalam masalah ini pun harus membereskan semuanya sampai tuntas alias mendapatkan bos terakhir yang menjadi dalang dibalik penculikan Yunji, di mana si detektif mengatakan bahwa kelompok mafia ini memiliki hubungan dengan mafia Rusia sehingga beliau agak pesimis kepada Bang alias meragukan kapasitas Bang untuk bisa mendapatkan otak dibalik ini semua. Namun ketika ditawari uang yang banyak, si detektif setuju untuk membantunya mencarikan informasi. 얼마까지 줄 수 있냐? 러시아 마피아까지 연결된 애들이야. Malamnya, Bang ditelepon sang istri tercinta untuk bertanya kabar tentang dirinya dan Yunji, di mana Bang mengaku semuanya masih baik-baik saja supaya Yunsu tidak khawatir dan bisa liburan dengan tenang bersama ibunya Yunji. Terlepas dari aksi brutal dan masa lalu yang masih misteriusnya, Bang nampak sangat sayang sekali kepada Yunsu, sang istri tercinta, di mana hal itu juga menjadi alasan kuat kenapa Bang sangat ingin menuntaskan masalah ini secepat mungkin, karena jika tidak dibereskan sekarang juga, para mafia ini tentu saja tidak akan tinggal diam dan pastinya akan mencari pelaku yang telah membantai antek-antek dan bisnisnya. Sehingga daripada membahayakan sang istri untuk kedepannya, Bang memilih untuk menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. 아무튼 너 잘 먹고 빨리 퇴원해. Tak lama Bang pun ditelepon si detektif yang sudah mendapatkan nama orang yang menjadi dalang dibalik penjualan gadis-gadis muda ini. Dia bernama Park, seorang pengusaha jual beli gadis Korea dan diekspor ke Rusia, di mana Park langsung dikejutkan oleh kemunculan Bang yang sekonyong-konyong langsung membantai seluruh anak buahnya. Ketika Bang meminta Park untuk menjelaskan semuanya, Park menolak buka suara dengan alasan yang cukup logis, yakni Bang tetap akan membunuhnya meski sudah diberikan informasi. Tetapi Bang rupanya bukan psikopat yang asal bunuh tanpa alasan yang jelas, karena jika informasi yang diberikan Park cukup masuk akal dan akurat, Bang akan memberinya kesempatan untuk tetap hidup. 뻥을 버리지 마. 잘하면 살 수도 있잖아. Park pun akhirnya menjelaskan bagaimana bisnis ini bekerja, dimulai dengan mempekerjakan pelajar sekolah seperti Yuli dan teman-temannya untuk mencarikan ABG yang sesuai kriteria, di mana saat ABG sudah didapatkan, Park akan memoles para ABG ini untuk diekspor ke Rusia dan akan menjadi santapan para pria hidung belang yang doyan akan lelenya dan daging empuk wanita Asia. 러시아 마피아. Dan faktanya, Park sama sekali bukan kelompok mafia dan tidak memiliki hubungan dengan kelompok mafia manapun. Dan alasan kenapa usahanya selalu aman adalah karena dilindungi oleh seseorang yang penting, yakni seorang hakim atau pejabat paling terkenal di Korea yang selalu membantunya membereskan setiap masalah. Yang edannya adalah si hakim ini rupanya doyan juga dengan daun muda alias ABG, yang mana sebagai imbalan atas setiap bantuan yang diberikan Park selalu memberikan produk-produk baru alias ABG-ABG yang masih fresh, yang salah satunya adalah si Yunji. 파사 새끼 보디가드도 거기서 스카웃한 거야. Setelah melenyapkan Park dan antek-anteknya, Bang pun menghubungi seseorang dari departemen pembersih yang bertugas untuk membersihkan TKP dan membereskan semua mayat dengan sangat rapi dan teliti. Yang pada titik ini saya cukup terkejut karena dalam film John Wick juga ada tim pembersih dan pihak The Continental yang memang menaungi seluruh pembunuh bayaran di Amerika Serikat. Sehingga saya memiliki teori tersendiri mengenai sosok si Bang ini yang kemungkinan besar adalah mantan pembunuh bayaran yang sudah bertobat dan memilih hidup normal. 있어. 마지막으로 그것까지만 마무리해줘. 아, 당신이야말로 은퇴했다는 소리를 들었는데. Tak hanya memiliki akses ke departemen pembersih, Bang juga punya akses ke seorang ahli senjata yang memiliki berbagai senjata api, di mana Bang meminta sebuah senjata api jenis sniper, lebih tepatnya M200 Intervention buatan Amerika Serikat, berikut dengan peredamnya.
Malamnya si detektif korup akhirnya berhasil mendapatkan informasi terkait hakim yang dimaksud, di mana hakim tersebut merupakan kepala kejaksaan provinsi, di mana dia berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh dan berkuasa, sehingga si detektif agak pesimis jika Bang bisa menyentuh atau menyelidiki tentang hakim tersebut. 집안 재력도 상당하고 부탁 하나만 할게. 이런 거물은 왜 알아보라고 한 건데 짜증나게. Dan si detektif sudah salah besar ketika meremehkan seorang pria macam si Bang ini, di mana dengan sniper yang sudah dipesannya Bang langsung menembak semua penjaga yang menjaga kediaman si hakim, di mana Bang melakukan aksi tembak menembak jarak dekat mirip dengan teknik kungfu yang sering diperagakan oleh John Wick. 알렉스. 보리스. Saat itulah Bang kembali harus berhadapan dengan si Pirang alias pengawal pribadinya si hakim, di mana si detektif juga muncul di sana untuk turut membantu Bang dalam aksi baku tembak tersebut. Tetapi tiba-tiba ya, rupanya si detektif sudah berkhianat dan keluar dari kesepakatan dengan sengaja menjebak Bang supaya datang ke tempat ini. Si detektif pun disuruh untuk membereskan masalah ini dengan melenyapkan si Bang seolah kematiannya adalah seolah bunuh diri, di mana Bang dibawa ke ruangan lain sementara si hakim akan bersenang-senang dan in the high dengan ABG yang apemnya masih berwarna pink tersebut. Ya, Bang pun berhasil melumpuhkan mereka semua, yang mana sebelum membunuh si detektif, Bang sempat memberikan sepatah dua patah kata tentang momen barusan, bahwa dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap supaya bisa melihat langsung wajah si hakim dan tahu mana bentuk si hakim dengan mata kepalanya sendiri. Yang itu berarti dari tadi Bang bisa saja membunuh mereka semua dengan sangat mudah. Dan inilah saatnya final battle, di mana si Pirang masih saja penasaran ingin menguji kemampuan dirinya dengan bertarung dengan seorang pembunuh paling terkenal, di mana mereka berdua melakukan pertarungan yang sangat epik dan beradrenalin, sehingga membuat kita ingin menonton akan merasakan jiwa-jiwa brutal yang muncul dari dalam sanubari pori-pori tubuh yang menggebu-gebu, dan itu nyaman. Seperti yang sudah bisa Anda tebak, si Pirang jelas tidak punya kesempatan untuk menang dari seorang Bang yang memiliki skill dalam level yang berbeda, di mana si Pirang langsung kelayangan sesudah dipeprek oleh botol minuman, yang dari situ ajal tak lama lagi akan mendatangi si Pirang ini. Setelah anak buahnya habis, benar-benar habis tak tersisa, si hakim yang di awal tampak jumawa dan merasa besar kepala pun kini langsung ciut ketika berhadapan langsung dengan Bang, di mana gugup dan gemetaran nampak sekali terlihat, dan ini sangat memuaskan dan menyenangkan sekali untuk saya pribadi. Bahkan untuk duduk saja si hakim harus menunggu perintah dari Bang yang santai ini. 두리번거릴 거 없어. 어차피 올 사람도 없으니까. Sempat menawari Bang dengan uang perlindungan dan kekuasaan, namun Bang yang tidak tertarik dengan itu semua pun justru bertanya kepada si hakim tentang kenapa dia sangat menginginkan Yunji sampai-sampai menyuruh orang untuk menculiknya. Gimana si hakim akhirnya mengungkap sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa dirinya sudah lama memboking dan mencarter si Yunji ini bukan dari Pak si bos penjual gadis, bukan dari si Yuli, bukan dari si preman, melainkan dari ibu Yunji sendiri, yang ternyata ibundanya si Yunji yang saat ini sedang liburan bersama istrinya si Bang rupanya bukan ibu kandung melainkan ibu angkat Yunji. Memiliki profesi gelap sebagai seorang germo atau mami yang bekerja untuk orang-orang besar seperti si hakim ini. Dikira akan dibiarkan hidup, si hakim pun ikut tertawa ketika Bang tertawa, bahkan ikut berdiri ketika akan mulai berdiri, tapi
Setelah semuanya selesai, saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang sosok Bang yang sangat mencintai istrinya hingga dia melakukan apapun supaya istrinya tetap aman. Karena saking nyeh dan kederhanya dia terhadap Yunso, logikanya untuk Yunji saja, orang yang notabene baru dikenal pun Bang bisa bertindak se-effort dan sehabis-habisan ini. Bagaimana jika istrinya dalam posisi si Yunji? Mungkin Bang akan lebih brutal dan lebih edan-edan dan lebih habis-habisan dibanding dengan ini. Sehingga setelah mengetahui tentang ibu Yunji yang ternyata jahat, Bang langsung terbang ke luar kota dan diam-diam menemuinya ketika tidak sedang bersama istrinya. Bang pun menanyakan alasan kenapa dia bisa berteman dengan istrinya dan mengajaknya liburan ke luar kota, di mana si ibu ini sengaja mendekati Yonsu setelah mengetahui jika suaminya si Bang ini adalah orang kaya yang punya banyak rumah, yang berarti beliau hanya ingin memanfaatkan Yonsu karena kekayaannya saja. Dan ingat, Bang bisa sangat kejam sekali jika ada seseorang yang menyentuh atau berniat jahat kepada sang istri. Sehingga saat sudah berada di tempat sepi, Bang langsung nembak si ibu dan jasadnya segera dibersihkan oleh tim dari Departemen Pembersih yang menaungi seluruh kelompok pembunuh bayaran yang ada di negara Korea. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pernikahan yang sukses bukanlah saat aku menjalani hidup dengan damai bersamamu istriku, melainkan saat aku tidak dapat menjalani hidup dengan damai tanpamu. Saya dari roasting film yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kutu beras Formula One.